Pagi teman-teman semua. Terima kasih udah meluangkan waktunya jam 10 pagi hari Sabtu untuk mengikuti kelas ini ya. Biasanya harusnya jam 10 kan teman-teman bisa main Mobile Legends nih, tapi teman-teman meluangin waktunya buat belajar. Jadi saya dan Sugeng Limin akan memastikan waktu yang teman-teman keluarkan pada hari ini tidak sia-sia ya. Ntar kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat, ntar di akhir akan dijawab. Oke. Suara aman ya Pak Limin ya? Oke. Oke. Layar juga udah terlihat? Aman. Oke. Pagi teman-teman. Nah, jadi hari ini saya dan Pak Limin yang membawahi Otak Cuan Indonesia akan membawain materi analisa fundamental. Nah, jadi sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Tendra. Pekerjaan saat ini menjadi Personal Relationship Manager di BCA. Nah, Personal Relationship Manager ini apa? Personal Relationship Manager adalah sebagai PIC orang-orang yang kita bilang di BCA itu namanya high net worth. High net worth itu apa? High net worth itu adalah orang-orang yang memiliki tahapan atau mungkin deposito atau mungkin obligasi itu minimum 5 miliar. Nah, jadi pekerjaan saya sehari-hari saya menjadi konsultan mereka untuk produk investasi maupun untuk produk-produk lainnya yang ada di BCA. Ya, sertifikasi yang saya punya ada di WPPE Pemasaran dan CSA. Nah, teman-teman kalau memang mau mengenal lebih dekat bisa aja follow di Instagram ya @danieltedra. Nah, sekarang materi yang akan saya bawain pada hari ini saya membagi menjadi 5 topik ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya dengan teman-teman ikut kelas di hari ini, teman-teman nggak akan bisa nih langsung jago banget analisa fundamentalnya. Kenapa? Karena itu butuh waktu dan butuh latihan teman-teman. Jadi di sini saya hanya akan membagikan framework cara berpikir teman-teman dalam menganalisa sebuah perusahaan. Ya, jadi mungkin ntar di hari-hari berikutnya kita akan mengadakan bagian-bagian lagi dari kelas analisa fundamental. Ya. Nah, jadi sebelum mulai saya akan mendisklaimer dulu. Emiten yang saya bahas bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli ya. Jadi segala keputusan investasi itu merupakan tanggung jawab teman-teman semua. Kemudian penyebutan emiten ini tidak bermaksud untuk menyinggung para shareholders maupun stakeholders ya. Oke, nah sekarang saya masuk yang pertama yaitu adalah investasi dan spekulasi. Ya, seperti yang teman-teman tahu investasi dan spekulasi ini bedanya itu cuma tipis teman-teman. Tipis kenapa? Karena ya investasi dan spekulasi itu apa ya? Caranya itu sama teman-teman. Caranya sama. Ya teman-teman mendengar rekom dari influencer, mendengar rekom dari YouTube, dari Instagram, teman-teman beli. Ya, itu tuh teman-teman sorry to say bisa dibilang adalah spekulator. Kenapa? Karena seorang spekulator itu membeli sebuah saham tanpa tahu fundamentalnya, nggak tahu lini bisnisnya apa, nggak tahu ownernya apa, nggak tahu produk yang dibeli apa. Jadi ibarat teman-teman beli kucing dalam karung nih, teman-teman nggak tahu yang teman-teman beli nih warna merah, warna kuning, warna oranye, teman-teman nggak tahu. Ya, teman-teman hanya mendengar rekom mungkin dari Telegram, dari Discord, tapi teman-teman nggak melakukan analisa ulang. Itu sorry to say teman-teman, itu adalah spekulator. Ya, jadi kita di sini ingin mengajarkan teman-teman untuk menjadi seorang investor, ya bukan spekulator ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya kutip dari Warren Buffett, ya setiap kali kita membeli sebuah perusahaan, sebuah emiten, sebuah saham, yang pengen kita milikin itu adalah bisnisnya. Apakah bisnisnya profitable, apakah bisnisnya cash flow-nya besar, apakah economic mode-nya gede, ya seperti itu. Nah, kemudian yang selalu saya sampaikan juga di grup Discord, bahwa ketika membeli sebuah perusahaan, yang kita lihat itu adalah cuma satu, laba bersih teman-teman. Laba bersih, dan laba bersih. Ya. Jadi dalam jangka waktu pendek, market itu adalah mesin voting teman-teman. Ya, mesin voting. Maksudnya apa? Maksudnya
dalam jangka waktu pendek para pelaku pasar itu kerjanya hanya nge-vote nih, oh ini saham brand bagus nih, beli ya. Saham yang murah yang bagus malah nggak dihargain pasar. Nah itu karena dalam jangka waktu yang pendek market itu adalah mesin voting. Nah cuma dalam jangka waktu panjang market itu adalah mesin penimbang ya. Maksudnya apa? Maksudnya market dalam jangka waktu panjang akan menimbang, oh ini perusahaannya bagus, harus dihargai dengan tinggi nih. Ya, seperti yang teman-teman lihat di bawah. Ini adalah grafik harga BRI. Ya, yang biru itu merupakan grafik pergerakan harga saham BRI. Kemudian yang ungu adalah grafik kenaikan laba bersih per lembar saham. Ya, teman-teman bisa lihat nih dalam jangka panjang, selama labanya bertumbuh, harga pasti naik. Ya, itu udah aturan mutlak. Ya, justru kalau labanya naik, harganya turun, itu kalau Pak Keng Hong bilang adalah membeli Mercy harga bajai, teman-teman. Ya, kemudian kita masuk ke dalam analisa laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 dulu ya, yaitu adalah laporan balance sheet atau laporan neraca. Ya, isinya adalah informasi seputar aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian dari income statement atau laporan laba rugi, ya teman-teman nanti bisa ngeliat nih revenue-nya berapa, COGS-nya berapa, laba bersihnya, laba operasional berapa, itu dilihat dari income statement. Kemudian yang ketiga adalah cash flow statement. Jadi ini merupakan informasi tentang uang yang masuk dan yang keluar, teman-teman. Jadi ini tidak kalah penting dengan income statement ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, nah jadi yang pertama adalah neraca ya. Jadi neraca kita tuh bisa melihat aset ya. Aset perusahaan itu ada apa aja. Nah, aset itu dibagi jadi 2, teman-teman, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset yang dapat dijadikan uang dalam waktu di bawah setahun. Contoh, teman-teman lihat ada kas dan setara kas, yaitu kita bilangnya adalah cash perusahaan. Kemudian ada persediaan dan ada piutang, teman-teman. Jadi aset lancar itu biasanya terdiri dari 3, ada cash, ada piutang, ada persediaan. Oke. Kemudian kita melihat aset tidak lancar itu adalah kebalikan dari aset lancar, yaitu adalah aset yang tidak dapat dijadikan uang dalam waktu di atas setahun. Oke, nah kita bisa melihat ya di sini ada aset tetap, ada properti, ada goodwill ya, ada aset pajak tangguhan. Nah itu ntar teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Tiap perusahaan biasanya beda, tapi intinya sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat ada di liabilitas atau utang. Jadi di sini kita bisa melihat apakah perusahaan itu utangnya besar atau enggak. Ya, perusahaan apakah utangnya jangka pendek atau jangka panjang, kita bisa lihat semua di bagian liabilitas. Kemudian di bawah liabilitas itu ada ekuitas ya. Jadi ekuitas ini kita bisa melihat modal perusahaan itu berapa. Saldo laba yang akan dibagikan menjadi dividen itu berapa, bisa dilihat semua di ekuitas. Ya, nah seperti yang saya bilang tadi, rumus akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Teman-teman bisa lihat di sini jumlah liabilitas dan ekuitasnya adalah 150 triliun, teman-teman. Ya, 150 triliun, dan tadi kita lihat di slide sebelumnya untuk yang aset, jumlah aset yang dibawanya juga sama ya, teman-teman, 150 triliun. Nah, di sini berarti benar nih rumus akuntansi keuangannya, yaitu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kemudian kita masuk, ini merupakan apa ya, saya bilang salah satu intinya deh, salah satu inti dari sebuah laporan keuangan, yaitu adalah income statement. Jadi teman-teman bisa ngeliat di kuartal ini perusahaan ini apakah profit, apakah enggak, itu teman-teman bisa lihat ya. Cara bacanya simpel, teman-teman. Paling atas itu pasti namanya adalah omset atau revenue. Ya, jadi dalam 1 tahun perusahaan ini bisa ngasilin laba berapa sih? Bisa dapat penjualan berapa? Nah, di sini bisa teman-teman lihat 34 triliun, teman-teman. Nah, apakah 34 triliun ini akan masuk ke kasnya perusahaan? Enggak, karena harus dipotong namanya beban pokok pendapatan. Namanya HPP atau kita bahasa Inggrisnya adalah COGS. Jadi misalnya teman-teman ngebuka jus jeruk nih, ngebuka stand jus jeruk. Pendapatan bersih teman-teman, revenue teman-teman misalnya sebulan 10 miliar. Apakah 10 miliar itu akan masuk menjadi profit perusahaan? Enggak, karena dipotong
yang namanya HPP. HPP itu apa? HPP contoh dalam jus jeruk ini, biaya beli jeruk, biaya kemasan, ya, biaya sedotan. Nah, itu semua namanya adalah beban pokok pendapatan. Ya, jadi revenue teman-teman dipotong beban pokok pendapatan, teman-teman dapat namanya laba bruto atau laba kotor. Ya. Nah, laba kotor ini kemudian teman-teman di sini kan dia bilang laba kotornya 8 triliun. Apakah 8 triliun itu akan masuk ke rekening teman-teman? Enggak. Karena teman-teman masih ada namanya beban penjualan. Contoh, dalam jus jeruk berarti teman-teman beban penjualannya adalah bayar gaji karyawan, bayar sewa tempat, ya, bayar biaya marketing, itu namanya beban penjualan. Jadi 8 triliun ini dipotong beban penjualan ini, baru teman-teman dapat namanya laba operasional. Apakah laba operasional ini udah final? Belum teman-teman, karena teman-teman masih harus bayar pajak. Nah, barulah setelah bayar pajak, itu adalah laba bersih yang teman-teman dapat di rekening, teman-teman ya. Jadi laporan keuangan untuk bagian income statement itu sangat mudah. Strukturnya pasti sama, ya. Selalu omset, HPP, laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Nah, kemudian laba bersih ini kalau teman-teman mungkin sering dengar, kita selalu melihat yang pemilik entitas induk. Kenapa? Karena gini teman-teman. Ya, ini saya ambil laporan keuangan dari Astra ya. Jadi teman-teman bisa lihat pemilik entitas induk dapat 5,3 triliun, sedangkan kepentingan non pengendali ini 500 miliar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kepentingan non pengendali ini adalah jatahnya anak perusahaan. Jadi misalnya ini Astra kan punya banyak anak perusahaan. Anak perusahaan itu menghasilkan profit, itu dihitung di dalam laporan keuangan ini. Jadi digabung teman-teman, digabung. Nah, maka dari itu labanya kepentingan non pengendali itu bukan punya kita, bukan punya Astra, melainkan punya anak-anak usahanya. Jadi teman-teman harus selalu ingat ketika melihat laporan keuangan, yang teman-teman lihat adalah laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, teman-teman harus selalu melihat kepada pemilik entitas induk. Nah, kemudian barulah dari laba pemilik entitas induk ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, sehingga didapatkannya namanya laba per saham. Ya. Nah, sekarang contoh yang mungkin teman-teman sering lihat pakai aplikasi Pemuda, yaitu nanti saya akan jelaskan jika melihatnya menggunakan RTI ya teman-teman, RTI. Nah, sekarang cash flow statement. Kenapa saya bilang ini adalah kunci dari perusahaan? Karena gini teman-teman, begitu teman-teman bilang nih, oke, laba yang dihasilkan, laba bersihnya 5 triliun. Tapi begitu teman-teman lihat dari cash flow-nya, ternyata uangnya itu nggak ada. Nah, cuma kasus ini ada ya. Kasus ini teman-teman bisa lihat arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ada 14 triliun. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ternyata laba yang tadi dibilang itu 5 triliun, ternyata begitu teman-teman cek di laporan operasi ya dari aktivitas operasi itu ada uangnya. Nah, kebanyakan perusahaan beberapa ya teman-teman bisa lihat seperti misalnya Modern Land atau mungkin dari BBHI ya, itu karena mereka untung dari investasi. Teman-teman lihat di bagian arus kas dari aktivitas operasi itu uangnya nggak ada. Ya, artinya apa? Artinya kalau teman-teman lihat uangnya nggak ada, artinya laba yang dibentuk itu hanya di atas kertas, antara menerbitkan obligasi atau untung dari selisih kurs teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di Modern Land dan BBHI, teman-teman bisa cek sendiri ya nanti ya. Nah, kemudian aktivitas dari investasi ini tuh kalau perusahaan ada mengeluarkan capital expenditure, ada membeli aset tetap, ya, atau menerima pinjaman, nah itu akan masuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, kemudian kalau aktivitas investasi minus, artinya perusahaan itu mengeluarkan uang untuk berinvestasi. Ya, justru aktivitas investasi bagusnya memang minus teman-teman. Ya, karena kalau positif artinya perusahaan menjual aset. Ya, kenapa menjual aset? Ya, berarti antara utangnya kebesaran atau cash flow-nya udah seret, jadi mereka jual aset. Nah, itu biasanya kita nggak suka. Kita sukanya perusahaan yang investasinya itu minus, artinya dia keluar uang untuk mengembangkan usahanya. Nah, kemudian aktivitas dari pendanaan ini sama, kalau misalnya perusahaan menerima pinjaman obligasi, pinjaman bank, nah itu akan tercatat dalam aktivitas pendanaan. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering lihat ya dalam RTI, karena
Ini paling gampang, teman-teman tinggal buka, nggak usah pusing-pusing laporan keuangan. Inilah yang terlampir di dalam RTI ya. Nah, yang pertama, untuk rasio-rasio keuangan yang teman-teman perlu lihat adalah EPS atau laba bersih per jumlah saham yang beredar ya. Ini persis sama yang kayak tadi saya kasih lihat ya teman-teman, yang ini. Nah, ini laba per saham itu adalah EPS ya teman-teman. Nah, oke, nah IPS mana yang bagus? IPS yang bagus adalah IPS yang bertumbuh teman-teman. Ya teman-teman lihat nih, IPS per tahun dari 2020 hingga 2023 itu tiap tahun selalu naik 1.600, 2.700, 5.600, dan tahun ini 5.700. Ya, kita suka perusahaan yang IPS-nya bertumbuh. Oke. Kemudian salah satu metode valuasi yang mungkin teman-teman sering dengar oleh Lo Keng Hong ataupun value investor lainnya, itu adalah PER dan PBV. Jadi PER itu gampangnya adalah harga dibagi dengan laba bersih per lembar saham tadi teman-teman, yang di slide sebelumnya EPS ya. Teman-teman bisa lihat sini PER di sini adalah 4,22 kali ya. Kita kadang bilang murah kalau dia di bawah 12 kali, padahal kenyataannya nggak gitu juga teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan patokan dari standar deviasi juga ya. Jadi teman-teman lihat nih, selama 10 tahun rata-rata PER-nya di berapa nih. Kalau memang rata-rata PER-nya 10 kali, sekarang di perdagangan 4 kali, artinya murah ya. Kemudian kita bisa lihat dari PBV ya. PBV itu adalah harga per nilai buku, murah jika di bawah 1 ya. Tapi balik lagi, kita kadang menggunakan patokan standar deviasi karena teman-teman lihat contoh saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, mereka bisa saya katakan nggak mungkin PBV-nya bisa di bawah 1 ya. BCA 5 kali ya, jarang banget bisa di bawah sekali. Kenapa? Karena memang itu adalah perusahaan yang ground-nya bagus banget ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus punya sense-nya nih. Contohnya kemarin saya bilang brand itu modalnya hanya 4 triliun, tapi market cap-nya 1.000 triliun teman-teman. Itu sangat nggak masuk akal. Dan masih ada lagi yang naik sama saya, ini brand di hold atau dijual ya. Padahal teman-teman mikir aja, teman-teman punya modal 4 juta, teman-teman, perusahaan teman-teman dihargain 100 juta teman-teman ya. Dihargain 100 juta itu kan nggak masuk akal banget. Yang modal 4 juta emang laba bisa berapa sih? Laba paling cuma bisa 10% ya. Hanya kalau dari 4 juta ya hanya 400 ribu ya teman-teman. Laba per tahun 400 ribu, dihargain pasar 100 juta, itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di RTI, di bagian valuation ini teman-teman lihat PER-nya, PBV-nya masuk akal nggak teman-teman. Ya teman-teman bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang masih murah ya bisa teman-teman beli. Nah, kemudian kita melihat beberapa rasio profitabilitas ya. Paling gampangnya kita selalu melihat ROE dan ROA-nya ya. Jadi dari ekuitas teman-teman 10 juta, berapa sih yang teman-teman bisa hasilin laba bersihnya? Kalau teman-teman dari 10 juta bisa hasilin 2 juta, artinya teman-teman ROE-nya 20% ya. Semakin tinggi semakin bagus teman-teman ya. Kalau saya selalu suka perusahaan yang ROE-nya itu di atas 10%, minimal banget 10%. Di bawah 10% saya akan beli kalau misalnya sahamnya murahnya banget ya, PBV 0,3, 0,2, itu akan saya beli ya. Kemudian teman-teman misalnya ini GPM-nya, OPM, NPM, teman-teman bisa cek langsung di RTI ya. Nah, semakin pokoknya rasio profitabilitas semakin tinggi itu pasti semakin bagus teman-teman ya. Semakin tinggi itu artinya semakin bagus. Nah, kemudian kita juga harus melihat rasio likuiditas. Artinya apa? Artinya kita mau melihat perusahaan ini tuh tinggi akan utang atau enggak. Kenapa? Karena once dia nggak bisa bayar utang, ya perusahaan itu akan menjual asetnya. Kalau asetnya nggak lancar, ya aset lancarnya kecil, ya udah perusahaan ini akan susah banget membayar utang dan hasilnya sahamnya pasti hancur. Ya saya nggak akan mau beli perusahaan yang DER-nya di atas 100%. Ya teman-teman bisa lihat ya, DER di bawah 100% itu bagus. Sedangkan untuk cash, quick, dan current ratio itu harus di atas 100%. Ya, cash, quick, dan current ratio itu menggambarkan ketika perusahaan utangnya sekian, mereka dengan aset lancarnya aja udah bisa langsung lunasin. Ya, jadi perusahaan itu nggak akan kolaps. Nah, itu kita bisa lihat dari cash, quick, dan current ratio.
Ya untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa lihat dari slide ini saya kirimin. Cuma intinya adalah teman-teman harus beli perusahaan yang DER-nya itu kecil dan cash quick current ratio-nya sebisa mungkin harus besar supaya kalau perusahaan kenapa-kenapa utangnya bisa langsung dibayarin. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam analisa namanya makroekonomi teman-teman. Jadi pekerjaan saya di BCA itu kan terkait dengan obligasi dan reksadana. Ya, kita jarang banget bersentuhan langsung dengan peremiten saham itu jarang. Nah, maka dari itu kita di BCA itu makroekonomi harus kuat banget karena kita berhubungan langsung dengan fixed income play ya teman-teman. Jadi makroekonomi itu teman-teman mempelajari variabel-variabel ekonomi besar nih. Jadi dari US-nya gimana, dari global gimana, baru nanti teman-teman implementasikan ke dalam aset yang teman-teman pengen beli. Ya, itu namanya makroekonomi. Nah, ini website yang selalu saya gunakan dan ini sangat-sangat bagus, namanya adalah Trading Economics. Ya, teman-teman bisa coba search di Google Trading Economics. Teman-teman di situ bisa melihat semua negara, laporan-laporan mata uangnya, GDP-nya, unemployment-nya, inflation-nya, teman-teman bisa lihat di Trading Economics. Teman-teman bahkan bisa ngelihat kalender-kalender, misalnya nih besok US mau nerbitin mau pengumuman CPI, teman-teman bisa lihat di kalender. Ya, kalau mau lihat dari handphone kita menggunakan investing.com ya, teman-teman bisa download yang warnanya warna hitam, teman-teman bisa download di Play Store, itu bagus banget ya. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit kejadian di 2021 hingga 2023 ya. Jadi seperti teman-teman lihat ya, grafik dari 2020 akhir 2020 hingga 2022 itu inflasi US tertingginya itu sempat menyentuh 9%. Dampak dari pencetakan uang yang sangat-sangat besar ketika COVID. Inflasi naiknya nggak karuan teman-teman ya. Nah, inflasi yang tinggi ini, bagaimana cara menurunkan inflasi yang tinggi? Yaitu The Fed itu adalah bank sentralnya US, dia harus menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena begitu suku bunga dinaikin, ya harapannya adalah masyarakat yang spendingnya gede ya. Jadi harus teman-teman tahu, ketika konsumsi masyarakat besar, inflasi itu pasti naik teman-teman. Ya, jadi tujuan dari kenaikan suku bunga ini adalah supaya masyarakat US lebih pilih untuk nabung di deposito. Karena di deposito aja bisa ngasih 5%. Ngapain kita capek-capek kerja? Ya, itu adalah tujuan dari kenaikan suku bunga. Ya, nah jadi di makroekonomi kita mempelajari hal-hal tersebut. Jadi ketika suku bunga tinggi, ya teman-teman bisa lihat nih dari 2021 market IHSG itu rata-rata kalau nggak pegang big banks itu pasti hancur teman-teman. Ya, portofolio itu pasti kolaps teman-teman karena banyak banget saham-saham yang dijual, banyak banget saham-saham apalagi saham-saham teknologi ya, saham-saham properti itu hancurnya nggak karu-karuan di tahun tersebut karena suku bunganya tinggi, pinjaman perusahaan tinggi ya. Nah, jadi kita ketika mempelajari makroekonomi, kita bisa tahu nih sektor mana yang bagus, sektor mana yang akan diuntungkan. Nah, sekarang kita ngelihat ya, inflasi yang tinggi itu udah lewat. Kita tema di tahun 2024 adalah interest rate cut. Ya, kita memprediksi di tahun ini The Fed akan mulai memotong suku bunga 3 hingga 6 kali. Nah, dari situ Bank Indonesia pasti akan mengikuti, akan menurunkan suku bunga. Nah, tugas kita mencari sektor mana yang bagus ketika suku bunga turun. Ya, nah, ketika suku bunga turun, apa sih yang bagus? Nah, itu yang akan menjadi tema kita di tahun 2024 hingga 2025. Nah, ya, kalau teman-teman udah kepalanya udah ngebul, sabar dulu ya teman-teman karena di segmen terakhir saya akan memberitahukan topik pilihan saya. Oke, jadi minum dulu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, emiten yang saya pilih itu bukan rekomendasi teman-teman buat jual atau beli, tapi hanya tujuan edukasi ya. Jadi pemaparan dan asumsi saya bisa saya tidak kejadian jika terjadi yang namanya black swan. Black swan itu apa? Black swan itu adalah kondisi yang tidak bisa kita duga. Seperti apa? Perang Rusia Ukraina, COVID-19 itu adalah black swan ya. Jadi
Kalau dalam kondisi normal, asumsi saya bisa saya, tapi kalau misalnya ada black swan ini, ya udah, market pasti hancur ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan money management yang bagus. Nah, saya akan berangkat dari namanya top down analysis. Jadi top down analysis itu adalah kita menganalisa makro, mikro, emiten. Nah, itu adalah urutannya. Ya teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya nggak usah lihat yang the biggest bank values ini, nggak usah dilihat. Teman-teman langsung lihat di figur 3 aja, ya. Top and bottom 5 industry groups by correlation to interest rates. Ya, kita lihat yang paling kanan. Itu dibilang perform terbaik ketika suku bunga jatuh. Ya, ada retail, ada semiconductor, ada teknologi, dan ada real estate. Ya, yang saya highlight di sini adalah real estate, ya teman-teman, atau properti. Nah, saya juga udah merangkum peluang properti di tahun ini 2023 dan 2024 ya. Ya, peluang properti itu besar banget teman-teman ya. Teman-teman udah lihat nih, yang pertama temanya apa? Suku bunga turun. Yang kedua apa? Mulanya pulih pasar perumahan. Ya, tercermin dari apa? Tercermin dari laporan-laporan keuangan BSDE, Ciputra, Summarecon itu yang mulai pulih teman-teman, yang bagus pada tahun 2023. Ya, kita akan terus pantau hingga laporan full year 2023 itu keluar di bulan Maret nanti. Kita akan pantau terus ya. Nah, ini maaf gambarnya agak blur karena ya ini harusnya nggak bisa saya screenshot, tapi saya screenshot ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, pemerintah itu baru memberikan stimulus di akhir November tahun lalu, yaitu diskon PPN untuk pembelian rumah di bawah 5 miliar. Ya, harapannya apa? Harapannya adalah dengan stimulus ini, penjualan perumahan, masyarakat itu akan lebih konsumtif ke depannya, sehingga akan menaikkan laba dari perusahaan-perusahaan properti. Nah, ini adalah perusahaan yang saya pegang cukup besar, ya, ada 30% portofolio saya isinya adalah Gapura Prima ini teman-teman. Jadi ceritanya begini, Gapura Prima ini adalah perusahaan properti yang menjual rumah-rumah tapak yang murah teman-teman. Rata-rata rumahnya itu di bawah 500 juta, sehingga memang klop nih dengan apalagi anak-anak muda atau mungkin orang-orang menengah ke bawah, kan cari rumahnya pasti yang murah ya teman-teman ya, nggak mungkin carinya 5 miliar ya. Nah, Gapura Prima ini berada di segmen tersebut dan perumahannya rata-rata dijual di Jabodetabek ya. Teman-teman bisa lihat saya ada meng-highlight beberapa ya. Current PE rasionya masih di 4 kali dan PBV-nya itu murah banget teman-teman, ada di 0,3 kali ya. PBV di 0,3 kali. Ini kalau ke PBV 1 aja udah hampir 200 teman-teman, harga sahamnya 200 lebih ya. Nah, jadi itulah mengapa saya suka dengan saham Gapura Prima. Oke. Ya, dengan market cap cuma 400 miliar, saya rasa ketika properti boom, market cap 1 triliun itu bukan tidak mungkin teman-teman ya. Cuma kayak gini disclaimer, ini menurut pandangan saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli saham ini ya teman-teman, karena memang saham ini kurang liquid. Oke, nah ini secara fundamental ya, kita melihat total pendapatan Gapura Prima cukup sustain, cuma memang kita masih menunggu laporan full year di tahun 2023. Ya teman-teman bisa lihat laba bersihnya ini dari 2020 hingga 2023 sebenarnya, cuma di sini saya nggak tampilkan, itu naik teman-teman ya. Laba naik, valuasi murah, sahamnya nggak kemana-mana. Nah, itu adalah Mercy harga bajai teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga selalu melihat, biasa kalau di Stockbit teman-teman bisa lihat di insider tuh, di bagian Stockbit teman-teman insider ya. 11 Januari 2023 pemilik terbesarnya Abadi Mukti itu megang hanya 63% kepemilikan saham, tapi di akhir tahun mereka megang 74%. Sekarang pertanyaannya, kalau perusahaan membeli sahamnya sendiri, itu artinya apa? Apakah artinya sahamnya akan jatuh? Kan enggak ya. Perusahaan membeli ini karena mereka merasa sahamnya mereka itu masih terlalu murah, sehingga mereka membelinya. Jadi dengan
analisa valuasi tadi, ya sebenarnya kalau teman-teman tahu properti itu valuasinya tidak menggunakan PER dan BBV, tapi menggunakan total asset base. Jadi teman-teman menghitung jumlah tanahnya, tanah kosongnya, jumlah rumah yang dibangun, teman-teman kalikan dengan harga jual masing-masing. Nah itu teman-teman baru mendapatkan market cap-nya di berapa. Nah cuma itu kan ribet, jadi saya nggak hitung menggunakan itu. Nah cuma dari analisa yang udah saya lakuin, saya udah melihat direksinya, saya udah melihat fundamentalnya, saya melihat valuasinya, saya melihat resikonya, saya melihat pembelian kepemilikan saham ini ya. Itu membuat saya cukup yakin membeli saham Gapura Prima ini, teman-teman. Cuma sekali lagi, saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli saham ini. Ini hanya tujuan untuk edukasi. Jadi teman-teman harus melakukan riset sendiri ya teman-teman. Nah, itu saja presentasi saya hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dan teman-teman kembangkan nih lebih lanjut. Laporan keuangan itu apa aja sih sebenarnya harus dipahamin, karena yang saya sampaikan itu hanya dasarnya doang. Yang makroekonomi seperti apa teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ke depannya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Pak Limin ya. Untuk teman-teman, sorry, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, tulis saja di kolom chat ya, supaya Pak Daniel bisa bantu menjawab. Ya, Jangan mungkin malu-malu, tanya aja ya. ya ntar PDF ini akan saya kirim. Waduh, pertanyaan dari Bapak Tuns langsung ke kripto ya. Mungkin kripto kita akan bahas di lain waktu ya. Karena kalau saya bahas kripto juga ntar sepertinya tidak cukup ya waktunya teman-teman. Cuma di sini saya pengen meng-highlight beberapa saham pilihan saya tuh di tahun 2024 benar-benar fokus ketika suku bunga turun, yaitu adalah di properti, di banking, dan di teknologi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan 3 sektor ini untuk tahun 2024 untuk ya mendapatkan profit yang lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman ntar mau bertanya melalui DM atau melalui Discord bisa aja. Cuma di sini kita membuka kesempatan buat teman-teman kalau ada yang bingung dengan pemaparan tadi boleh langsung ditanyain ya teman-teman. Apakah boleh menanyakan suatu emiten kok semisal NISP? Oke. NISP jujur saya pegang teman-teman. Jadi menurut saya banking yang bagus itu ada 3, NISP, BNGA, sama BBTN. Ya, yang terbaru yang menurut saya ada potensi turnaround itu ada di BTPS. Ya, NISP itu bagus teman-teman. Teman-teman lihat untuk bank seukuran NISP, valuasi murah, profitability-nya tinggi, itu bagus teman-teman. NISP itu bagus. Cuma sayangnya NISP itu pemegangnya mayoritas adalah orang asing teman-teman, orang asing ya. Kenapa emang orang asing? Karena sepenglihatan saya dan setahu saya ketika sebuah perusahaan dipegang mayoritas orang asing, mereka tidak terlalu mempedulikan harga saham kita teman-teman ya dalam jangka pendek. Jadi mungkin NISP seperti NISP, Bank Bukopin itu ya rasa-rasanya ya harus agak nunggu ya teman-teman, harus agak nunggu karena rata-rata kalau yang pegang perusahaan asing itu meskipun valuasinya murah itu naiknya nggak secepat itu teman-teman. Cuma ya saya tetap pegang sih teman-teman, saya tetap pegang karena valuasinya murah teman-teman. Seperti itu. Ya, SPBBTN, BTPS ya. BTPS saya dan Pak Sugondo Limen lagi melirik ya teman-teman karena baru aja breakout itu Bang BTPS. Sama ini BTPS itu kalau teman-teman perhatiin dia kan di segmen ultra mikro ya teman-teman. Jadi mereka itu mulai collapse itu ketika COVID. Ketika COVID itu banyak nasabah-nasabah mereka kan orang-orang yang kalau misalnya ada sektor menengah ke bawah, mereka tuh bagian agak bawah-bawahnya teman-teman. Ya. Nah, BTPS itu masuk ke bisnis ultra mikro. Jadi ketika COVID banyak nasabah itu gagal bayar sehingga mereka NPL-nya gede. Yang cadangan kerugiannya itu gede. Nah, berita bagusnya
pemerintah itu di akhir tahun 2023 bahkan hingga pemilu kita tuh ada stimulus dari pemerintah seperti bantuan langsung tunai teman-teman. BLT itu akan dikucurkan. Kemudian pemilu ya, asal teman-teman tahu pemilu yang perputaran uang paling besar itu bukan pemilu presiden tapi DPRD teman-teman. Pemilu daerah itu perputaran uangnya baru kencang. Jadi gimana sih cara DPRD menang? Ya mereka tinggal ke daerah-daerah, bagiin uang, ya bagiin uang. Kenapa? Karena orang-orang miskin yang bawah itu mereka sorry tuh saya secara pengetahuannya itu kan kurang. Secara pengetahuan kurang, jadi kalau mereka nontonin debat capres cawapres bahas ekonomi, bahas pertahanan, ya teman-teman pikir aja mana mungkin mereka ngerti teman-teman. Jadi memang kita expect perputaran ekonomi itu akan besar ya. Kemarin saya baca 74 triliun adalah anggaran pemilu di tahun 2024. Jadi kita expect orang-orang menengah ke bawah akan banyak mendapatkan bantuan sehingga CKPN dari BTPS ini akan membaik sehingga harga sahamnya bisa naik. Ya seperti itu. Setelah ini kan pemilu berlangsung, sektor apa yang diuntungkan? Sektor apa yang diuntungkan paling gampang adalah retail. Kenapa? Karena tadi saya bilang, ya ketika orang mau pemilu, contoh paling gampang, mereka mencetak baju nih. Mereka cetak baju atau mereka mencetak baliho-baliho, otomatis perusahaan-perusahaan konveksi itu yang awalnya karyawannya hanya 20, produksinya hanya sedikit, tiba-tiba produksinya gede, mereka harus merekrut karyawan lebih banyak. Nah, karyawan yang direkrut lebih banyak, orang-orang akan mendapatkan duit lebih banyak. Ya, orang-orang Indonesia itu suka sama namanya spending, teman-teman ya. Baru dapat uang langsung belanja. Jadi sektor retail itu pasti akan diuntungkan. Dan sektor retail yang saya paling suka saat ini yang valuasi murah adalah di INDF, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat INDF itu valuasinya murah. Teman bisa lihat INDF. Kemudian STRA dan kayu. Aduh, kalau saham-saham gorengan seperti ini jagonya Pak Sugondo Limin ya. Kalau saya kurang suka, saya sejujurnya tidak suka saham-saham fundamentalnya jelek. Karena gini teman-teman, saya tanya teman-teman beli saham-saham fundamental jelek dan gorengan hanya berani berapa persen dari portofolio? Ada nggak yang berani bilang 100% masuk, berani nggak? Bahkan saya yakin teman-teman 50% masuk ke saham gorengan aja saya yakin teman-teman nggak berani. Ya. Sedangkan kalau saya fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus, valuasi murah, saya berani masuk gede teman-teman. Ya, teman-teman masuk 10% portofolio, teman-teman untung beggar aja. Portofolio teman-teman hanya naik 10%. Saya masuk 50%, saham yang saya beli naik 20%, saya untungnya juga 10% teman-teman. Ya, dengan resiko yang lebih terjaga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin saham bukan seberapa jago kita beli emiten kemudian naik, tetapi bagaimana kita menaikkan portofolio kita secara utuh. Ya. Mau tanya kalau untuk dividen aja yang kita incar tambah harga saham apakah worth it? Oke. Kalau untuk dividen sebenarnya gampang, yang selalu saya gunakan tuh gampang. Teman-teman lihat yang pertama, satu, histori pembagian dividen itu di bulan apa. Kalau misalnya di bulan 6 ya, teman-teman nggak boleh beli saham itu sebulan sebelumnya karena pasti teman-teman nggak akan untung ya. Teman-teman minimum harus beli 3 bulan ke belakang. Jadi misalnya ITMG bagi dividen bulan 6, teman-teman minimal beli harus di bulan 3 teman-teman. Maksimum teman-teman boleh beli saham ITMG itu di bulan ketiga ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli di bulan kelima ya, teman-teman katakanlah dapat dividen 10%. Begitu teman-teman dapat dividen 10%, harganya langsung turun 10% teman-teman. Teman-teman nggak dapat uang ya di situ. Jadi itu satu, teman-teman harus lihat tanggal pembagian dividen. Yang kedua, teman-teman lihat yang namanya dividen payout ratio ya. Teman-teman lihat, jadi dividen payout ratio itu dari laba bersih berapa persen yang dia bagiin menjadi dividen. Teman-teman harus lihat historinya. Kalau 40% atau 50% ya, teman-teman tinggal lihat proyeksi laba bersih tahun ini ya berapa. Kalau misalnya di 1000 ya berarti 40%. Kalau misalnya DPR 40%, artinya laba bersih di dividen yang dibagiin tahun ini adalah 400 lembar ya teman-teman.
40% dari 1000 ada 400 lembar. Nah, tinggal teman-teman lihat harga beli teman-teman berapa. Kalau misalnya teman-teman harga hari ini beli 2000, di tahun depan akan dapat dividen 400. Berarti kan 400 dibagi 2000. Nah, yieldnya berapa teman-teman lihat. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan apakah kita akan dividen hunting dari situ. Ya, seperti itu. Mungkin kalau memang agak bingung nanti kita akan jelasin di Discord ya teman-teman. Seperti itu. Untuk waktunya kita sampai jam berapa ya Pak Sugondo ya? Ini waktunya sisa 10 menit lagi ya. Oh, ya udah berarti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab bisa langsung di Discord atau Telegram ya Pak Sugondo ya. Iya, iya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa chat-chat juga di grup. Oke, berarti sekarang mungkin kita foto bersama dulu kali ya Pak Sugondo ya. Iya, boleh, boleh. Oke, teman-teman Teman-teman kalau boleh bisa buka kameranya dulu. kalau bisa open kamera boleh open ya. Ayo, teman-teman buka kameranya dulu biar kita ada dokumentasinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di hari Sabtu ini. Semoga penjelasan dari Pak Daniel itu bisa menjadi manfaat buat kalian ya. Salam cuan. Salam juan Pak Sugondo Limin dan teman-teman Oci semua ya. Ya, Terima kasih. sampai jumpa di kelas selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak Om. Sampai bertemu.